Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel Indra Edu. Untuk hari ini kita akan membahas part 2, prediksi soal penilaian akhir tahun atau ujian kenaikan kelas mata pelajaran PPKN kelas 8 semester 2. Langsung saja pada soal nomor 26. Nilai dan semangat Sumpah Pemuda dalam Bhinneka Tunggal Ika adalah titik-titik. A. Kemampuan para pemuda menyatukan berbagai perbedaan dalam memperjuangkan Indonesia merdeka. B. Kemampuan para pemuda dalam menunjukkan kelebihan daerah masing-masing. Yang C. Kemampuan para pemuda dalam menggalang persatuan untuk kepentingan golongannya. Yang D. Kemampuan para pemuda untuk menunjukkan perbedaan suku masing-masing. Jadi yang ditanyakan untuk soal nomor 26 adalah nilai dan semangat Sumpah Pemuda ya dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika adalah jawaban yang tepat adalah yang A, yaitu kemampuan para pemuda untuk menyatukan berbagai perbedaan dalam memperjuangkan Indonesia merdeka. Kita lanjutkan pada soal nomor 27. Sumpah Pemuda merupakan fakta sejarah bahwa pemuda Indonesia telah menyatakan satu tanah air, satu bangsa, dan satu bahasa Indonesia. Pernyataan tersebut merupakan titik-titik. A. Tekad dan semangat perjuangan rakyat untuk merdeka dari kekuasaan penjajah. B. Tekad dan semangat untuk memperoleh penghargaan dari negara. C. Tekad dan semangat pemuda agar diakui oleh para tokoh bangsa. D. Tekad dan semangat perjuangan pemuda untuk kepentingan golongannya. Kira-kira jawaban yang tepat adalah ya, jadi yang merupakan fakta dari Sumpah Pemuda ya, yaitu tekad dan semangat perjuangan rakyat untuk merdeka dari kekuasaan para penjajah. Jadi jawaban yang tepat adalah yang A. Baik, kita lanjutkan pada soal berikutnya. Nomor 28, salah satu hal yang melandasi lahirnya Sumpah Pemuda sehingga para pemuda bertekad untuk bersatu adalah titik-titik. A. Menyadari bahwa dalam bangsa yang beraneka ragam tidak akan bisa merdeka Indonesia jika berjuang di kelompok sendiri. Yang B. Menunjukkan bahwa kekuatan pemuda mengalahkan kaum tua pada waktu itu. C. Mengakui bahwa tiap daerah memiliki kekuatan yang harus sendiri-sendiri. D. Menyadari bahwa hanya para pemuda yang dapat mengusir penjajah dari Indonesia. Jawaban yang tepat untuk soal nomor 28 adalah jawabannya adalah menyadari bahwa dalam bangsa yang beraneka ragam tidak akan bisa merdeka Indonesia jika berjuang di kelompok sendiri. Makanya harus bersatu. Jadi jawaban yang tepat adalah yang A. Kita lanjutkan pada soal berikutnya, nomor 29. Suatu keadaan yang menunjukkan adanya kesadaran untuk menyerahkan kesetiaan tertinggi dari setiap pribadi kepada negara atau bangsa adalah pengertian dari semangat titik-titik. A. Kenegaraan. B. Kekeluargaan. C. Kebangsaan. D. Kesatuan. Jadi jawaban yang tepat untuk soal nomor 29 adalah pengertian semangat dari semangat kebangsaan. Jadi jawabannya adalah yang C. Kita lanjutkan pada soal berikutnya, nomor 30. Di bawah ini yang merupakan prasyarat bahwa suatu keputusan politik dikatakan benar, yaitu titik-titik. A. Didasarkan pada subjektivitas kepentingan pribadi. B. Didedikasikan untuk kepentingan orang banyak. C. Kepentingan bersifat jangka pendek. Yang D. Berdasarkan kepada pendapat sekelompok orang. Jawaban yang tepat untuk soal nomor 30 adalah didedikasikan untuk kepentingan orang banyak. Jadi jawaban yang tepat adalah yang B. Kita lanjutkan pada soal nomor 31. Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan. Hal ini tercantum dalam Undang-Undang Dasar 1945 pasal titik-titik. A. Pasal 32 ayat 1. B. Pasal 33 ayat 1. C. Pasal 34 ayat 1. D. Pasal 35 ayat 1. Jawaban yang tepat untuk soal nomor 31 adalah pasal 33 ayat 1, di mana bunyinya itu adalah perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan.
Kita lanjutkan soal berikutnya, nomor 32. Perhatikan pernyataan berikut ini. Nomor 1, menunjukkan sikap rela berkorban. Nomor 2, menumbuhkan sikap saling mencintai sesama manusia. Nomor 3, tidak semena-mena terhadap orang lain. Nomor 4, mengutamakan kepentingan pribadi. Nomor 5, berani membela kebenaran dan keadilan, yang termasuk prinsip nasionalisme yang dilandasi nilai-nilai Pancasila ditunjukkan oleh nomor A 1, 2, 3, dan 4, B 2, 3, 4, dan 5, C 1, 2, 3, dan 5, D 1, 3, 4, dan 5. Kira-kira pilihan jawaban yang tepat untuk soal nomor 32 adalah, jawaban yang tepat adalah menunjukkan sikap rela berkorban. Oke, masuk. Terus juga menumbuhkan sikap saling mencintai sesama manusia. Oke. Terus juga tidak semena-mena terhadap orang lain, mengutamakan kepentingan pribadi, ini tidak termasuk, sedangkan berani membela kebenaran dan keadilan ini termasuk. Jadi jawaban yang tepat adalah 1, 2, 3, dan 5. Jawabannya adalah yang C. Kita lanjutkan pada soal berikutnya, nomor 33. Seorang atlet olahraga berjuang jiwa serta raga untuk mengharumkan nama bangsa dan kejayaan negara adalah contoh dari sikap titik-titik. A. Heroisme, B. Idealisme, C. Patriotisme, D. Chauvinisme. Jawaban yang tepat untuk soal nomor 33 adalah, jawaban yang tepat adalah patriotisme. Kenapa jawabannya patriotisme? Karena seorang atlet olahraga itu berjuang jiwa serta raganya itu untuk mengharumkan nama bangsa, atau cinta tanah air. Jadi jawabannya adalah patriotisme. Kita lanjutkan pada soal nomor 34. Negara memperoleh kebenaran politik dari penyertaan aktif rakyatnya disebut titik-titik. A. Kepatuhan, B. Kewarganegaraan, C. Budaya, D. Demokrasi. Jawaban yang tepat untuk soal nomor 34 adalah kewarganegaraan. Jadi negara memperoleh kebenaran politik dari penyertaan aktif rakyatnya, disebut kewarganegaraan. Kita lanjutkan pada soal nomor 35. Pernyataan yang menegaskan bahwa bentuk negara Indonesia adalah negara kesatuan. Titik-titik. Berada di pasal dan ayat berapa, ya? A. Pasal 1 ayat 1, B. Pasal 1 ayat 2, C. Pasal 2 ayat 1, D. Pasal 2 ayat 2. Jawaban yang tepat adalah pasal 1 ayat 1. Jadi jawabannya adalah yang A. Jadi pasal 1 ayat 1 bunyinya itu adalah bahwa bentuk negara Indonesia adalah negara kesatuan. Kita lanjutkan pada soal nomor 36. Semua orang yang berada di wilayah suatu negara tertentu disebut A. Penduduk, B. Warga negara, C. Masyarakat, D. Rakyat. Jadi semua orang yang berada di wilayah suatu negara, ini konteksnya adalah satu negara atau suatu negara, maka disebut juga dengan rakyat, ya. Kita lanjutkan pada soal nomor 37. Dilihat dari konsep politik, suatu negara harus memiliki dua unsur, yaitu unsur konstitutif atau mutlak dan unsur deklaratif atau pengakuan. Yang termasuk unsur negara secara deklaratif adalah titik-titik. A. Rakyat, B. Wilayah, C. Pemerintahan, D. Pengakuan negara lain. Jadi yang termasuk ke dalam unsur deklaratif atau pengakuan tentunya adalah pengakuan dari negara lain. Jadi jawabannya adalah yang D. Kita lanjutkan pada soal nomor 38. Ini 38 ya, bukan 39, ini 38. Di bawah ini adalah contoh perilaku yang mencerminkan nilai-nilai persatuan dan kesatuan dalam kehidupan bermasyarakat, titik-titik. A. Mementingkan diri sendiri, B. Memaksakan kehendak dengan segala cara, C. Menganggap orang lain lebih rendah dari kita, D. Tidak membeda-bedakan teman dalam bergaul. Jadi yang ditanyakan adalah nilai persatuan dan kesatuan dalam kehidupan masyarakat. Kalau yang A tidak, yang B memaksakan kehendak dengan segala cara, ini juga tidak, menganggap orang lain lebih rendah daripada kita. Oke, jadi jawaban yang tepat adalah tidak membeda-bedakan teman dalam bergaul. Jadi jawabannya adalah yang D. Kita lanjutkan pada soal nomor 39.
Perhatikan pernyataan di bawah ini. Nomor 1, egoisme. Nomor 2, ekstremisme. 3, optimisme. 4, sukuisme. 5, fanatisme. 6, idealisme. Dari pernyataan di atas, sikap yang harus dihindari dalam membina persatuan dan kesatuan dalam kehidupan bermasyarakat ditunjukkan oleh nomor titik-titik. A1, 2, 3, dan 4, B1, 2, 3, dan 5, C1, 2, 4, dan 6, D1, 2, 4, dan 5. Kira-kira pilihan jawaban yang tepat adalah yang mana? Jadi yang ditanyakan di atas itu adalah sikap yang harus dihindari dalam membina persatuan dan kesatuan dalam kehidupan masyarakat. Egoisme ini harus dihindari, ya. Terus berarti egoisme harus dihindari, betul. Ekstremisme, oke, betul, ini harus dihindari. Optimisme ini tidak boleh dihindari, ya. Optimisme ini tidak boleh dihindari. Sukuisme, nah sukuisme pun harus dihindari. Fanatisme jelas, idealisme ini tidak boleh dihindari. Jadi jawaban yang harus dihindari dalam membina persatuan dan kesatuan adalah 1, 2, 4, dan 5. Jadi jawabannya adalah yang D. Kita lanjutkan pada soal nomor 40. Menghargai semangat persatuan memiliki arti penting bagi diri sendiri, yaitu titik-titik. A. Kehidupan pribadi menjadi makmur. B. Kehidupan pribadi menjadi sejahtera. C. Kehidupan pribadi menjadi kaya raya. D. Kehidupan pribadi menjadi damai dan tentram. Jadi ini adalah lebih kepada semangat atau menghargai semangat persatuan memiliki arti penting tersendiri gitu ya, khususnya untuk diri sendiri kita. Artinya apa? Yaitu kehidupan pribadi menjadi damai dan tentram. Jawabannya adalah yang D. Kalau yang A ini tidak tepat ya, atau belum tepat, ini sama belum tepat. Jadi yang tepat adalah yang D, kehidupan pribadi menjadi damai dan tentram. Kita lanjutkan pada soal nomor 41. Nilai-nilai utama yang patut diteladani dari peristiwa kebangkitan nasional 20 Mei 1908 adalah titik-titik. A. Mempunyai jiwa disiplin. B. Suka bekerja keras. C. Berjiwa pelopor. D. Semangat anti penjajah. Jadi jawaban yang tepat untuk soal nomor 41 adalah semangat anti penjajah. Jadi siapa yang mau dijajah? Jadi yang harus kita teladani adalah semangat anti penjajah. Jadi harus dihilangkan ya nama penjajah tersebut, atau penjajahan di negara kita itu harus dihapuskan. Oke, kita lanjutkan pada soal nomor 42. Perjuangan melawan penjajah dibedakan sebelum tahun 1908 dan sesudah tahun 1908. Perjuangan sebelum tahun 1908 selalu mengalami kegagalan. Penyebab kegagalan melawan penjajah adalah titik-titik. A. Bangsa Indonesia bersenjatanya sudah modern. B. Kurangnya persatuan dan kesatuan. C. Penjajah terlalu banyak jumlahnya. D. Banyak orang Indonesia yang ikut penjajah. Jadi jawaban yang tepat ini penyebab kegagalan melawan penjajah itu yaitu karena kurangnya persatuan dan kesatuan. Oke, kita lanjutkan pada soal berikutnya. Tulisan Alex Nederlandwes antara lain menyindir kolonial Belanda yang tidak berperasaan dan tidak tahu malu karena meminta bantuan bangsa Indonesia yang sudah miskin karena dijajah. Ditulis oleh titik-titik. A. Dawes Dekker. B. Suwardi Suryaningrat. C. Cipto Mangunkusumo. D. Suryo Pranoto. Jawaban yang tepat untuk soal nomor 43 adalah Suwardi Suryaningrat. Jawabannya adalah yang B. Kita lanjutkan pada soal nomor 44. Kongres Pemuda II diselenggarakan pada tanggal 27 sampai dengan 28 Oktober 1928. Di hari kedua menghasilkan kesepakatan titik-titik. A. Dinyanyikan lagu Indonesia Raya yang pertama kalinya. B. Ikrar Sumpah Pemuda. C. Mempersatukan pemuda-pemuda Indonesia. D. Bersatunya daerah-daerah di Nusantara. Jawaban yang tepat adalah Ikrar Sumpah Pemuda. Jawabannya adalah yang B. Soal terakhir, berikut ini yang bukan pengaruh Sumpah Pemuda terhadap perjuangan mewujudkan Indonesia merdeka adalah titik-titik. A. Membangkitkan semangat perjuangan untuk mencapai Indonesia merdeka. B. Membangkitkan semangat persatuan dan kebangsaan Indonesia. C. Mendorong semua partai politik bergabung sebagai wadah pemersatu. Yang D. Mendorong pertumbuhan bahasa Indonesia sebagai alat pemersatu. Jawaban yang tepat adalah
Jadi yang bukan merupakan pengaruh Sumpah Pemuda terhadap perjuangan mewujudkan Indonesia merdeka adalah membangkitkan semangat persatuan dan kebangsaan Indonesia. Jadi jawabannya adalah yang B. Baik, sekian saya akhiri. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.